Hai, jumpa lagi bersama saya Rubirman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama seorang wirausaha cantik, waduh muda, ada Kety Monica. Apa kabar? Siap, baik Pak Ruby. Thank you so much nih waktunya. Senang sekali nih bisa bincang-bincang sama Bu Kety. Boleh, terima kasih juga ya untuk kesempatannya. Sudah diajak ya kita ngonten bareng, ngobrol-ngobrol di dalam podcast Rins ini ya. Rahasia Investasi Sukses. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Rubirman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Gitu. Thank you buat invitation-nya. Sama-sama Bu Kety. Nah, Bu Kety ini ternyata berawal dari pageant. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bu Kety bagaimana nih perjuangannya dan juga apa aja bisnisnya. Nah, silakan Bu Kety, boleh cerita-cerita nih. Oke, perkenalan ya berarti ya. Iya. Oke. Hai semuanya, Sobat Rins. Salam kenal, saya Kety Monica. Saya seorang wirausaha muda dan memang dari awalnya itu berangkat dari dunia pageant sebelum ada di posisi sekarang ini ya, gitu. Dan saya memulai dunia pageant ini sebetulnya karena saya dulu sebenarnya anak basket. Basket? Wah, ini saya baru tahu nih anak basket. Iya, jadi saya dulu sebenarnya lebih suka bidang olahraga gitu ya, karena saya SMP itu saya suka voli, suka badminton, terus kemudian di SMA saya coba untuk bermain basket gitu dan ternyata saya suka gitu dan memang sebetulnya ya berangkat dari dunia olahraga dulu sih gitu. Tapi kemudian waktu itu saya sempat mengalami masalah kesehatan dan akhirnya ya orang tua meminta untuk harus memilih gitu ya, ataukah mau sekolah atau mau lanjut sport nih gitu. Ya karena waktu itu saya memang masih di usia sekolah harusnya ya, jadi dengan berat hati saya memilih ya untuk tetap melanjutkan pendidikan gitu. Yang artinya saya harus berhenti di dalam olahraga basket ini gitu. Tapi mungkin karena memang asalnya anaknya nggak bisa diem kali ya, aktif gitu kan, makanya saya coba cari satu aktivitas yang bisa mengganti aktivitas olahraga ini gitu. Jadi waktu itu ada ekstrakurikuler dance. Jadi saya ikut latihan dance, tapi kemudian apa ya namanya seorang anak yang tomboy kali ya Pak, anak yang tomboy, jadi disuruh dandan, disuruh apa gitu tuh nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk latihan dance, ayo kita coba gitu. Waktu itu pun saya ikut dance hanya untuk mengisi nilai aja. Menggantikan nilai karena memang ekskul sebelumnya olahraga tapi kemudian nggak bisa, makanya saya ganti bidang yaitu dance. Tapi ternyata juga amburadul. Amburadul di dance-nya yang nggak terlalu jago-jago banget sih, tapi dari situ saya juga belajar gitu kan. Ketika awalnya saya cuma latihan sembarang, cuma latihan asal-asalan, terus kemudian ya hasilnya nggak terlalu maksimal gitu. Dan waktu itu coach dance saya bilang gini, Kat, coba deh kamu belajar melakukan sesuatu itu dengan hati gitu. Nah itu yang sampai sekarang membekas nih di dalam diri saya gitu ya. Terus kemudian saya berpikir kenapa ya seorang coach yang maksudnya dia kan ahli di satu bidang which is dance gitu kan, tapi ketika dia mau membentuk saya, dia nggak meminta saya untuk jadi ahli juga di bidangnya dia gitu, tapi dia hanya minta saya untuk lakukan sesuatu dengan hati gitu. Dan ya saya berpikir gitu, oh iya ya, mungkin juga kalau misalnya saya nggak lakukan ini dengan hati, ya dance pun saya juga nggak tahu akan terpakai sampai usia berapa gitu kan. Tapi sebagai seorang individu saya pikir ini nggak ada yang salah gitu kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan benar, dengan hati seperti itu. Terus kemudian dari dance sudah berhasil, akhirnya latihan dengan hati tuh ya? Iya. Jadi berhasil ya? Akhirnya saya latihan dengan tekun waktu itu Pak Ruby. Di saat teman-teman saya santai, di saat teman-teman saya liburan, saya ambil extra time untuk latihan. Bahkan waktu itu sampai masuk ke tim inti DBL di Sulawesi Utara gitu. Tapi kemudian akhirnya juga coach saya meminta coba Kat latihan modeling. Waduh, pusing nih.
Kalau di dance mungkin oke lah ya, masih pakai sepatu flat shoes, masih pakai sepatu sneakers ya, yang nyaman lah Yang buat nyaman, iya. saya gitu kan. Tapi ketika disuruh pakai heels, wah ini PR besar nih buat saya nih. Iya, iya. Tapi ya sudah, akhirnya saya coba aja gitu kan, coba aja Iya. gitu. Latihan sama juga tuh, karena ini suatu bidang yang baru buat saya, jadi saya cuman asal-asalan aja tuh latihan gitu kan. Akhirnya ada satu lomba gitu kan, terus diminta sama coach saya, ikut aja coba Kat gitu, siapa tahu kamu bisa gitu kan. Ya udah, ikutlah saya di satu lomba modeling nih di Sulawesi Utara, tapi akhirnya hasilnya ya fail gitu kan. Saya nggak juara apa-apa di situ, dan lagi-lagi coach saya menampar saya dengan sebuah pelajaran berharga. Kata coach saya gini, kamu udah lihat kan ketika kamu ngelakuin sesuatu, kalau nggak dilakukan dengan benar, nggak dilakukan dengan maksimal, persiapan kamu cuman asal-asalan, ya beginilah hasilnya. Ya, dia bilang sama saya seperti itu, dan itu saya ingat sampai sekarang gitu kan. Akhirnya ya, oh iya benar juga sih ya. Lagi-lagi gitu loh, modeling ini akan terpakai buat saya sampai umur berapa sih? Mungkin nggak akan sampai selalu gitu ya terpakai, tapi ya ini sekali lagi melatih kepribadian saya, bukan cuman sekedar skill di modeling aja gitu. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya memutuskan untuk latihan dengan benar, dan ternyata ada kesempatan lagi untuk saya ikut lomba, dan akhirnya juara 1 waktu itu. Juara 1 dan ya sudah, akhirnya guru saya bilang, oh ternyata kamu punya potensi, coba aja gitu terus untuk latihan seperti itu. Akhirnya di tahun 2016 selesai kuliah, saya coba untuk mengikuti lomba juga, tapi ini sudah di level nasional. Iya, kontes kecantikan. Waktu itu saya ikut Putri Pariwisata. Seperti Pariwisata, itu. Iya, Putri Pariwisata. Terus kemudian di 2018 itu juga dipercayakan juga untuk membawa nama Maluku Utara ya. Waktu itu saya berangkat dari SAS Maluku Utara untuk di Putri Pariwisata dan juga Miss Indonesia sampai dengan tahun 2020 itu di Putri Indonesia. Dan ya ada achievement lah di Putri Indonesia as Putri Indonesia favorit Kepulauan Indonesia Timur 2020. Mantap. Gitu. Berarti Itulah dengan hati. benar perjalanan beauty pageantnya seperti Beauty itu. pageant. Nah, selain beauty pageant ternyata jadi swasta nih, wirausaha ya. Nah, sekarang bahkan jadi regional director ya. Nah, mau diceritain nih, gimana diceritain dari seorang pageant jadi berlanjut? Iya, jadi sebenarnya waktu perjalanan saya 2016, sejak 2016, 2017 dan 18 ini meskipun di panggung nasional saya tidak berprestasi istilahnya gitu ya, tapi banyak sekali pelajaran berharga yang saya dapatkan di dalam dunia beauty pageant ini gitu. Salah satunya public speaking saya semakin diperbaharui terus skillnya, terus kemudian pengetahuan, terus kemudian lebih berani gitu ya untuk membangun networking dengan orang-orang gitu kan, nggak lagi yang anak yang pemalu seperti itu. Jadi tahun 2020 setelah ikut Putri Indonesia itu saya seperti punya panggilan juga gitu loh, punya panggilan untuk, karena memang dari 2016 saya mulai masuk di dunia beauty pageant ini kan jalannya nggak mulus gitu, jalannya tidak mulus, banyak banget tantangan, banyak banget hambatan, dan waktu itu salah satu yang terbesar adalah masalah finansial gitu. Kita nggak bisa pungkiri bahwa di dunia kontes kecantikan ini ya selain kita memperhatikan appearance kita memperhatikan pengetahuan kita, skill public speaking, tetapi salah satu juga yang penentu adalah finansial gitu kan, finansial yang ya kita mau beli kebutuhan dan lain sebagainya, itu kan semuanya harus ada anggaran gitu yang harus kita siapkan gitu. Betul, kita mau beli kostum dan lain sebagainya. Nah, itu kan semua butuh anggaran gitu kan, meskipun ada beberapa bisnis yang mungkin bisa support, misalnya desainer dan lain sebagainya, tapi kan nggak mungkin zero banget kan, nggak mungkin ya gitu. Nah, itulah salah satu juga kendala yang akhirnya membentuk saya menjadi hari ini gitu loh, karena saya melihat selain saya masih banyak nih
perempuan-perempuan muda yang mungkin mereka berkeinginan besar, memiliki kerinduan untuk mempromosikan pariwisata, mempromosikan daerah mereka, terlebih mereka ingin bertumbuh nih as individu yang berprestasi gitu, pengen membanggakan keluarga, pengen membanggakan daerah, ya pengen ada sebuah achievement yang besar, tetapi tidak punya wadah gitu, tidak punya orang-orang yang cukup support mereka gitu. Sebenarnya berangkat dari situ sih, Pak Rudi, kenapa bisa sampai di tahap ini ya menjadi seorang wirausaha, karena saya pikir waktu saya untuk berada di spotlight itu sudah cukup gitu. Karena ternyata setelah saya jalani selama ini, panggilan terbesar saya ya saya lebih suka di belakang layar, mendukung gitu. Saya lebih suka menyiapkan wadah gitu. Dan memang flashback lagi, selain saya sendiri memperjuangkan, artinya memperjuangkan diri saya sebagai seorang peserta beauty pageant, di situ ternyata banyak juga teman-teman yang bertanya gitu, datang dan bertanya gitu, Kak Katy ini gimana ya gitu caranya kita supaya bisa sukses nih di dunia kontes kecantikan gitu kan. Terus kemudian apa yang membuat Kak Katy bisa tertarik nih untuk bertahan sampai saat ini gitu kan. Nah, banyak percakapan yang sebenarnya saya jadi berpikir lagi ya gitu. Saya berada di posisi sebagai seorang beauty pageant ini seperti apa gitu. Apakah saya cuman mencari satu ketenaran, atau saya cuman hanya ingin membangun diri saya sendiri gitu kan, memperkaya diri saya sendiri, atau seperti apa gitu. Dan akhirnya sampai di satu sisi saya menyadari bahwa inti dari semua perjalanan ini adalah saya lebih pentingkan value di balik sas yang saya kenakan, yang dipercayakan kepada saya gitu. Meskipun kita cuman misalnya ya sebagai seorang finalis, tetapi kan dari semua perempuan yang ada di daerah, kamulah salah satu yang terbaik gitu, kamulah salah satu yang sudah terpilih gitu. Dan itu buat saya secara pribadi itu adalah tanggung jawab yang besar. Tidak hanya menjadi seorang beauty pageant yang artinya orang ngelihat kan kita setiap hari glamour, ya kan, tampil wah gitu kan, tapi di balik itu kita bisa kasih dampak apa sih sama lingkungan, sama generasi muda gitu kan. Nah, itu seperti apa gitu loh. Jadi saya benar-benar mulai dari situ, kegelisahan, dari ya istilahnya ada masalah, terus kemudian kita berpikir apa nih solusinya gitu. Jadi ya dengan harapan saya ada di bidang wirausaha ini supaya ya saya bisalah untuk membantu juga teman-teman seperti saya yang memperjuangkan diri mereka di bidang apapun, nggak harus di beauty pageant kok gitu. Masih ada bidang kesenian, masih ada bidang olahraga yang bisa membesarkan nama kita, yang bisa kita berkontribusi juga di situ gitu, Pak Ruby. Mantap Bu Katy. Nah, sekarang katanya handle regional director untuk daerah Banten. Iya. Banten dan juga kan ada dua nih ya. Jawa Barat. Jawa Barat tuh. Wah, keren ini. Yang lain mungkin satu ini dua. Iya. Jadi saat ini memang di samping sebagai wirausaha, saya juga dipercayakan oleh Yayasan Putri Indonesia untuk menghandle pemilihan Putri Indonesia Jawa Barat dan juga Banten. Tahun ini serempak ya? Serempak, iya betul. Karena ya sebenarnya Banten dan Jawa Barat ya masih satu daratan lah istilahnya gitu kan. Dan kita juga mobilisasinya juga nggak terlalu jauh gitu, gitu sih. Oke, jadi udah mulai audisi ya? Untuk yang Banten ya? Iya, untuk saat ini Banten sudah mulai audisi, pendaftaran online sebetulnya ya, pendaftaran online, terus kemudian nanti grand finalnya kita rencanakan di bulan November. Gitu. Kalau Jawa Barat di bulan Desember. Wah, iya, mantap. Buat teman-teman yang ikutan nanti ada ininya ya? Iya. Bisa di IG? Bisa pantau di dalam Instagram official Putri Indonesia Banten dan juga official Putri Indonesia Jawa Barat. Nah, siapa yang mau didukung nih? Tapi dipilih dulu dong. Iya, betul. Pilih yang terbaik. Iya, betul. Ada rangkaian. Seleksinya gitu. Ya. Oke. Nah, tadi wirausaha, apalagi nih wirausaha ini kan? Karena
begitu ngomong di belakang layar nih banyak sekali wirausahanya. Iya, Ada apa iya. aja nih, Bu Kety? Jadi sebenarnya saya ini saat ini incas sebagai direktur marketing di sebenarnya main core business kita adalah law firm di Law firm, sini, oke. Alexander Was at Attorneys at Law gitu, PLLC gitu kan. Nah, tetapi karena memang bidang ini satu bidang yang enggak gampang, challenging banget karena kita tidak boleh beriklan, kita tidak boleh memasarkan produk karena Iya. itu melanggar kode etik. Makanya di sini saya sama suami juga membangun bisnis yang lain, anak-anak bisnis. Ya supaya kita bisa support juga sih untuk sirkulasi bisnis di sini gitu. Iya. Terus kemudian di sini juga salah satunya ada Awal Institute, yaitu sebuah lembaga pelatihan ya untuk calon-calon lawyers gitu. Calon lawyers, Betul. oke. Jadi dari lulusan sarjana hukum itu sebelum mereka berpraktek sebagai seorang advokat itu harus melalui pelatihan dulu, melalui pendidikan. Gitu. Nanti setelah dapat sertifikat baru kemudian bisa berkecimpung sebagai seorang advokat. Jadi dari lulusan kampus tadi ya? Betul. Baru sini ya? Betul, Oke. gitu. Nanti tak kenalin deh. Lulusan kampus ya? Iya, terus ya Apa lagi? masih ada bisnis fashion juga, Fashion juga. Fashion Lily namanya, Lady Lily gitu. Jadi ini baju-baju yang memang saya rancang untuk seorang entrepreneur muda gitu. Baju-baju yang formal, baju-baju kantoran seperti itu. Wah, Gitu. banyak ya Bu. Banyak Iya, juga. iya. Ada kuliner juga. Ada kuliner juga. Wah. Kuliner, tapi memang kita baru mulai dari bisnis cookies gitu. Cookies, iya, Belum menjadi industri yang besar. Baru made by order gitu. Tapi semuanya itu ya saya jalanin karena memang dari passion juga sih. Iya, dan dengan hati. Ya. Betul. Dengan hati ya semuanya. Wah, mantap nih. Gitu. Dari pageant sekarang jadi wirausaha yang sukses. Nah, boleh kasih tips Amin. sukses ala Bu Kety Monica nih kepada mungkin anak-anak muda semuanya. Waduh, kalau mau bilang tips sukses, mungkin saya belum sukses-sukses banget nih. Pak Ruby, masih banyak PR gitu ya yang harus saya kerjakan di dalam bidang yang sudah dipercayakan ke saya. Cuman kalau saya bisa flashback lagi, apa yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini adalah pertama, tentunya integritas gitu. Jadi itu saya selalu tanamkan ke diri saya karena memang orang tua papa ada seorang polisi. Jadi saya melihat perjuangan beliau sebagai seorang polisi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, itu beliau selalu mengutamakan integritas gitu. Jadi benar-benar apa yang dipercayakan ke beliau itu beliau lakukan dengan benar-benar, ya orang bisa mempercayakan tanggung jawab ini dan tidak akan kecewa lah, istilahnya seperti itu gitu kan. Harus bisa bertanggung jawab dengan apapun yang dilakukan seperti itu. Terus kemudian juga satunya lagi adalah kita harus pandai-pandai membangun networking. Mau nggak mau meskipun kita, sebenarnya saya juga seorang yang introvert juga sih sebetulnya gitu. Nggak semua orang saya bisa cepat akrab gitu, tetapi profesi menuntut saya harus bisa ya membangun networking juga gitu, nggak cuma melulu dengan istilahnya bidang yang saya geluti aja, tetapi bisnis dan lain sebagainya, dengan pemerintahan, dengan siapapun kita harus berani untuk membangun network gitu. Terus kemudian ya terlebih yang penting menurut saya adalah empati sih gitu. Ya, karena kita mau mengejar kesuksesan setinggi apapun, tapi kalau kita tidak punya empati, berarti kecil kemungkinan kita akan bisa memberi dampak buat orang lain. Gitu. Tapi kalau kita sudah punya empati, berarti ketika kita melakukan sebuah pekerjaan gitu kan, kita melihat nih sebenarnya diri kita ini bisa berdampak apa gitu kan, karena segala sesuatu yang kita lakukan yaitu hasil apapun itu kan cuma titipan Tuhan aja gitu. Tapi kalau kita bisa share ke orang lain, kita bisa memberi dampak yang positif, saya percaya sih nggak akan ada orang yang tidak sukses di situ gitu. Luar biasa. Kety buat waktunya nih. Siap. Ini sangat menginspirasi, terutama juga buat anak-anak muda yang di dunia pageant kan. Betul. Bahwa sebenarnya ini step awal ya. Iya.
kedepannya masih banyak seperti Betul. itu yang Bu Kety Betul. lakukan. Jangan pernah berhenti untuk berkarya sih. Sekalipun ya namanya kita di dunia kontes kecantikan sih, kecantikan ini kan cuma berapa tahun aja. Iya. Gitu kan, semua punya masanya Punya gitu loh. masanya. Tetapi setelah itu ya kamu mau jadi apa Iya. gitu, seperti itu. Luar biasa. Sukses Bu Kety. Siap, terima kasih banyak Wah. Kak Ruby dan juga Sobat Rins iya. ya. Sukses selalu. Thank you Bu Thank Kety. you. Teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama Bu Kety Monica. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa lihat cek IG-nya Bu Kety Monica. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman. Bye bye. Thank you Bye sekali. bye. Dinga bona, dinga bona, maba macho machoke, makala yene, makamahulu minzange, matango wahana. Wakura mabume ndawa yene amakalia 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 Ebotan, 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 ebotan. Amakalia, 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 amakalia. Makala makala.